Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul makhluqati wa syaraful anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila akhir sikam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif matan Sunan Taufik al-alim al-alama Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Alawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali dapat melaksanakan satu agenda kegiatan Masjid Jami Al-Fatah, yaitu taklim bulanan malam Kamis di minggu pertama setelah kita libur selama 5 bulan, hampir setahun ya, hampir setengah tahun, libur panjang ya. Kita mulai lagi taklim kita ya. Mudah-mudahan taklim tahun ini lebih semangat lagi, lebih semangat lagi, dan mendapatkan ilmu yang barokah, maslahat, manfaat fi dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Para bapak, ibu dan saudara, baik kita lanjutkan pelajaran kita sampai halaman 13 sekarang. Sepuluh masih belum selesai. Jadi yang halaman 10 sampai 11 ini adalah pengulangan dari tentang murtad ya. Itu contohnya hampir sama-sama saja. Tentang murtad yang sifatnya murtad, ada berapa jenisnya? Ada berapa? Murtad pertama adalah murtad qauli, fi'li dan i'tiqadi. Yang pertama adalah murtad qauli, yang kedua fi'li atau af'al, yang ketiga aqwal ya atau qauli. Itu kathirun jiddan, banyak contohnya. Jadi 10 dan 11 cuma contoh-contohnya saja ya, tentang jenis-jenis murtad yang terjadi karena ucapan. Tentu langsung saja kita ke halaman 13. Karena itu perulangan-perulangan saja.
Di halaman 13 ini kalau di awal itu kita tentang tauhid ya. Jadi sulap taufik ini perpaduan antara kitab tauhid dan kitab fikih. Walaupun fikihnya fikih dasar ya. Jadi fikihnya fikih dasar, tauhidnya juga tauhid dasar. Jadi perpaduan kitab fikih. Kalau di halaman 12 di pasalnya itu bagi orang-orang yang terkena tentang murtad maka dia kudu bersyahadat lagi ya. Itu saja di intinya. Jadi kalimatnya dipanjangkan tapi intinya adalah seperti itu. Orang-orang yang murtad maka wajib bersyahadat kembali dan berjanji tidak akan mengulanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hada faslun yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma aujabahu Allahu alaihi. Yajibu ala kulli mukallafin, diwajibkan atau wajib, ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf, ada ujami lima aujaballahu alaihi, untuk melaksanakan semua apa-apa yang Allah wajibkan atas dirinya. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu orang yang sudah terbebani hukum, orang yang sudah hadut taklif, namanya mukallaf. Tandanya adalah baligh. Alamatul bulughi salatun. Jadi mukallaf itu orang yang sudah terbebani hukum. Orang itu akan terbebani hukum kalau dia sudah balik, ya, bukannya balik genit. Kalau kita punya anak, wah, udah mulai ngaca, pakai budak balik amat loh. Jadi balik di sini adalah sampai waktu orang itu terbebani hukum. Masih ingat? Ada berapa alamatul bulughi, tanda-tanda orang balik? Bagi laki-laki sempurna umur berapa? 15 tahun atau pernah ihtilam, khurujul mani, ihtilam. Bagi laki-laki itu. Bagi perempuan sudah pernah haid atau sempurna umur 9 tahun. Nah, itu. Jadi kalau ibu punya anak udah haid, wajib terkena hukum. Tuh. Dia udah pernah haid itu, kemudian suci, itu udah terkena hukum. Semua yang terkait tentang agama dia terbebani hukum. Wajib atas mukallaf. Ada ujami lima aujaballahu alaihi, untuk melakukan semua yang Allah wajibkan. Maka hukumnya wajib. Wa yajibu ayyu'adiyahu ala ma amarallahu bihi, dan wajib atasnya juga mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan minal ityani, dengan segala aturan, bi arkanihi wa syurutihi, melakukan perintah Allah. Dia wajib juga untuk melakukan perintah dengan aturan terkait dengan arkan, rukun wa syurutihi, dan syarat. Artinya begini, orang yang sudah terbebani hukum, dia punya kewajiban melaksanakan perintah Allah. Tapi dia juga wajib untuk mengetahui tentang hal-hal
yang akan menghantarkan dia kepada perintah-perintah Allah. Dia diperintahkan untuk sholat, wajib melaksanakan perintah sholat, tapi wajib juga untuk mengetahui tentang rukun dan tata cara sholat. Jadi bukan cuma sholat doang yang dia kerjakan, tapi bagaimana sholatnya itu bisa benar dengan rukun dan syaratnya, itu juga harus dia kerjakan. Berarti harus ngaji. Jadi yang wajib itu bukan cuma sholatnya doang, Bu, tapi bagaimana sholatnya itu bisa benar, rukunnya, syaratnya, itu juga wajib. Sekarang ibu sholat pakai mukena, rambutnya kelihatan satu, sah nggak? Kalau ibu kagak belajar tentang yang membatalkan sholat, maka ibu belum termasuk orang yang dibebankan kewajiban sempurna. Jadi wajibnya kita bukan sholat doang, tapi yang membuat batal sholat, yang jadikan rukun sholat, kita juga wajib di situ. Ibu-ibu tahiyat akhir, kemudian jempolnya kelihatan, sah nggak? Batal nggak itu? Nah itu. Jadi wajibnya itu bukannya perintah sholat doang, tapi wajib juga untuk melakukan perintah yang sesuai dengan tuntunan mengenai rukun-rukun, syarat-syarat dan lain sebagainya. Itu wajib. Makanya itu disebut dengan wajibnya menuntut ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena sejauh ini kita cuma wajib melaksanakan perintah, tapi seakan-akan kagak wajib mengetahui bagaimana perintah bisa benar. Nah itu sholat aja udah begitu. Sementara masalah ini benar itu salahnya, ikutin orang aja udah. Kan repot. Kalau sholat nggak usah pakai belajar, Ustaz. Di depan dan imam ikutin aja, ya benar. Ikutin imam di depan, berdiri di belakang imam sejengkal. Tuh. Imam rukuk ikut rukuk, imam sujud ikut sujud, ya, tapi sejengkal. Ya, imamnya akhirnya pendekatan imam maju ke depan, jadi ikut maju ke depan. Kalau kata yang ikutin aja bang, tuh. Imam sholat ikutin aja, ya benar enggak? Bayang berdua, jadi di belakang imam sejengkal, kan repot. Kata imam, waduh, nempel. Dia maju ke depan, ikutin bang, imam ngapain juga, dia maju ke depan lagi, sampai mentok depan imam. Dapat kita tahiyat akhir, imam takut lari, jangan ikut lari, imam. Jadi yang terpenting juga bukan perintahnya dilaksanakan saja, tapi thariqah, jalan bagaimana perintah itu bisa benar, itu wajib. Kayak gitu ya. Kemudian watajibu watajannubil mubtilatihi, dan menjauhkan yang membatalkannya. Jadi tahu syarat rukunnya, tahu yang batalin sholat. Lagi sholat, imam kentut, kagak ada yang tahu. Kan kata dia kalau kentut mah kalau gak ada yang tahu, kagak batal. Jadi imam pimpin orang, kagak ada yang tahu. Pas begitu, apa namanya? Lagi sujud terakhir, kentut buang gas. Rupanya makmum dengar, imam diam aja, nggak ada yang tahu ini, nggak ada yang protes. Ya ini lama-kelamaan makmum sebel, ini imam kagak jujur, kentut diam aja. Kata imam, nggak ada yang dengar ini. Dan begitu aja lama-lama makmum sebel, di makmum kentut. Kata imam kentut, kata imam dikit, kan gitu. Kata yang sampingnya, supaya nggak boleh bicara. Kata yang samping, untung kok ngomong.
Jadi wajib juga mengetahui apa yang membatalkan sholat. Bukan cuma sholatnya doang dikerjain, caranya, rukunnya, sunnahnya, nah itu juga perlu tahu. Bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar. Kenapa? Kalau kita nggak belajar itu, maka nggak sempurna ibadah kita. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini kita ibadah nggak pakai ilmu, mardud, ditolak. Makanya ada saya dalam ta'lim ta'alim, ya, setan itu lebih berani menggoda 1000 orang bodoh yang ibadah ketimbang orang alim yang tidur. Pernah ada gitu? Ada setan, ya, disuruh goda sama biangnya setan, sama gengnya lah, sama apa namanya itu, ya, komandan itu kan, ya, sama ketuanya. Baik kamu, nunggoda, Kiai Ano lagi tidur, enggak, saya mau goda orang jenuh, 1000 orang lagi sholat. Kenapa kamu goda orang yang sholat? Dengan kamu goda orang yang lagi tidur, nggak bisa. Loh, kenapa? Itu yang sholat 1000 gampang digoda. Kenapa? Orang bodoh semua. Tapi yang alim, satu ini orang alim, pura-pura bisa mendekat saya. Kenapa? Mau tidur, jauh wudhu, belum lagi pembacaannya lama, pura-pura bisa saya goda. Jadi setan aja nggak berani goda orang yang lagi tidur karena orangnya ahli. Tapi orang bodoh walaupun lagi sholat gampang digoda. Pernah kejadian begini, operator masjid, taruhlah di sini Bang Nurman alias Ma Acin. Jadi di sana kejadian asli nih, lagi sholat karena dia operator masjid. Dia itu saking taatnya sama kerjaannya. Begitu lagi sholat, bacaan terawih, ya, lagi bacaan imam terawih, itu mic-nya storing, tahu storing? Gitu ya. Karena dia merasa dia operator, lari dia, batalin sholatnya. Benerin itu sholat. Temennya ini rupanya udah lama juga, nggak bener-bener juga, lari lagi. Emang apanya? Akhirnya yang samping juga ngelirik. Emang rame ngapa? Gara-gara storing batal sholat dia, ngerusak sholat orang yang lain. Jadi ilmu yang membatalkan sholat juga penting, perlu. Jangan sampai ibadah kita nggak sempurna. Wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarika li syai'in minha aw yati biha ala ghairi wajhiha. Dan juga wajib atas kita memerintahkan orang-orang yang mengetahui tarika li syai'in minha, orang-orang yang meninggalkan perintah itu, atau aw yati biha ala ghairi wajhiha, atau orang-orang yang melaksanakan perintah tapi nggak sesuai. Kita wajib untuk memerintahkan orang ibadah, orang sholat kita ajak, wajib. Dan wajib juga untuk memberikan beritahu kepada orang-orang yang beribadah tapi nggak sesuai dengan tuntunannya. Dan mohon maaf, selama ini kan ilmu yang kita pakai ilmunya ilmu kuping, ya Pak, ya Bu ya. Kadang-kadang takbiran aja masih ada yang salah, takbiran. Padahal tiap tahun kita kerjain itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi
walillahil. Allah itu hak besar, berarti haknya harus jelas. Nggak ada walillahil ham atau walillahil ham. Walillahil ham. Kalimat ham itu hamdu, berarti ada man. Ya, di situ ya. Hamdu ada dal, berarti walillahil hamdu. Boleh nggak dibaca de-nya tapi agak monyong, walillahil hamdu. Apalagi dipanjangin, nggak ada mat di situ. Walillahil hamdu. Oh, enak penyambung. Karena kita kebiasaan ngaji muping, kagak melihat lagi bacaan di kitabnya, kita anggap itu udah benar. Ayo pelan-pelan kita perbaiki, kita benerin, bukan sok bener, bukan. Lihat aja tulisannya deh. Makanya sering saya bilang, kalau ngaji rutin itu megang kitab biar kelihatan yang bener yang kayak apa. Ayat kursi masih ada yang keliru harokatnya. Masih ada nggak kira-kira? Nah, gitu. Padahal kita udah baca ribuan kali. Pantesan ada orang kesurupan kita baca ayat kursi yang paling pintar. Orang kita baca di salah, sanadnya nggak nyambung. Ada orang kesurupan, apalagi kita pencet, sakit. Kita baca ayat kursi kata dia dibalikin, wah pesan buah ayat kursinya. Ya, jadi tolong deh. Pelan-pelan lihat lagi itu ya, lihat lagi itu di Al-Fatihah juga yang mana yang panjang, yang mana yang pendek, yang mana yang hadam segala macam. Ada yang nanya begini, ya. Dalam adzan subuh ada kalimat an-naum. Ya. An-naumnya panjang, dibaca panjang apa pendek? Hah? Dibaca panjang apa pendek? Bagi yang tahu ilmunya bisa panjang, bisa pendek. Mana yang panjang, mana yang pendek. Nah, sekarang misalkan Pak Arifin atau Pak Ujang atau siapa yang sering ajar Pak Sarudin atau siapa, Lingga atau siapa, as-salatu khairum minan naum. Panjang apa pendek? Panjang. Dalam lafaz an-naum, ya, ada nun harakatnya fathah, kemudian ada waw, kemudian ketemu huruf mim. Kalau waw, ya dan alif di awal dengan harakat fathah ketemu dengan huruf mim, dalam ilmu tajwid hukumnya apa? Mad apa? Mad lain atau mad lin. Mad lain atau mad lin. Mad lain boleh dibaca berapa harokat? Berapa? 2 sampai berapa? 2 sampai 4 harokat. Jadi yang baca panjang masih benar. Loh, lalu diharapkan pendek. Diharapkan pendek ya. As-salatu khairum minan naum. Kenapa? Karena an-naum di Arab itu bahasa dia. Dan dia tidak menggunakan tajwid, tidak menganggap itu sebagai mad lain, tapi sebagai huruf biasa. Kenapa? Karena dianggap penggunaan tajwid hanya wajib digunakan pada saat membaca Al-Quran. Sekarang paham ya? Jadi antara yang panjang yang pendek jangan menyalah, asalkan jangan kepanjangan. As-salatu khairum minan naum. Jadi bagaimana amannya? Cukup 1 alif 2 harokat.
as-salatu khairum minan naum. Cukup udah. Jangan juga irit banget kayak huruf jadinya as-salatu khairum minan naum. Karena sekarang orang dalilnya kan Arab. Ini yang dasar-dasar ini yang sering kita dengar ya. Ya, terlepas dari siapa pelakunya, didengarnya di mana, cuma terlepas. Lafaz iqamat masih ada yang salah. Lafaz iqamat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, pakai wawu, ada nggak yang begitu? Ada nggak boleh ya? Ada. Dalam lafaz adzan dan iqamat tidak ada huruf wawu. Jadi Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar boleh diwasal, boleh diqatok, tapi dengan cara Allahu Akbar. Bisa Allahu Akbaru, bisa Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun yang paling populer Allahu Akbar. Tetapi di dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan jangan salah antara isim inna dengan khobar inna, khobar anna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, jangan Muhammadur Rasulullah atau Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar menjadi isim inna, isim anna, Rasulullah menjadi khobar anna. Tansibul isma wa talfaul khabar dalam ilmu nahwu. Jadi tidak ada wa asyhadu anna, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian kalau kita syahadat dua kalimat syahadat tuh iya, coba ucapkan kalimat syahadat kalau menikah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dalam iqamah tidak ada wawu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar, hayya 'ala qad qamatis shalah, qad qaf pakai qaf, qad ada qalqalah, qad qamatis shalah, bukannya qad qaf ya. Jadi qad qamatis shalah. Nah, itu. Kemudian lagi ada pertanyaan yang masuk, ada kelamaan nggak ngaji, banyak pertanyaan yang masuk ini ya. Habis saya catat pertanyaannya tuh. Ketika adzan subuh, jadi Rasul pesan, ketika ada yang adzan ya, ketika muadzin adzan, maka ulanglah ucapan oleh yang mendengarkannya. Ya kan gitu ya? Allahu Akbar, kita yang dengerin Allahu Akbar dan seterusnya. Tetapi ya, di dalam adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa barakta. Apa jawaban kita? Sadaqta wa barakta. Sadaqta wa barakta. Jadi hadis Rasul yang pertama nih, ketika orang adzan dan kita mendengar, maka ulangilah. Hadis ini menunjukkan semua jenis adzan termasuk adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, kita ulangi seperti itu. Tetapi para ulama fikih ya, termasuk Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab ya, ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa barakta wa ana
ala dzalika minasyahidin. Walaupun hadis ini katanya hadis dhaif, tapi ulama fikih Syafi'iyah menganjurkan gitu. Shadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi as-salatu khairum minan naum. Kita jawab shadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin, atau shadaqta wa barakta wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Mulai sekarang kita belajar itu. Kayak gitu ya. Dan kata Rasul, orang yang mengulangi perkataan imam, kemudian dia menjawab lagi dengan doa sholat atau doa setelah adzan, maka halat lahu syafa'atan yaumal qiyamah. Orang ini berhak dapat syafaatku nanti hari kiamat. Amin. Diambil keutamaan adzan. Jadi kalau subuh ya shadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau nggak hafal bagaimana? Nggak apa-apa. As-salatu khairum minan naum. Kita bersin. As-salatu khairum minan naum. Nggak apa-apa juga boleh. Tapi ulama kita fikih termasuk Imam Nawawi menganjurkan ketika as-salatu khairum minan naum kita jawab dengan shadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Shadaqta engkau benar, wa barakta engkau tepat, wa ana ala dzalika dan aku atas yang kau ucapkan itu minasyahidin sebagai orang yang bersaksi. Paham tuh? Paham tuh? Nah, tuh. Kemudian ada lagi pertanyaan. Banyak pertanyaan sebenarnya ini, cuma nggak ada namanya. Ya. Kenapa? Banyak pertanyaannya ini, ada berapa ratus ini. Ya. Kapan kita bangun dari duduk ketika dengar adzan? Apa dengar iqamah? Ini polemik di masyarakat kita, sehingga sholat kita tuh sepersekian itu terlambat sedikit dari iqamah makruh. Ajilu bisolati, maksudnya kata tulisan dulu sini. Ajilu bisolati qoblal fauti wa ajilu bitaubati qoblal mauti. Ajilu, bersegeralah kamu bisolati untuk sholat. Tuh, tulisannya ada tuh. Itu penjelasan itu, dibaca itu, dipahami itu. Oh, apalagi udah paham, hati itu mah hafal semuanya. Kalimat ajilu berarti ba'da iqamah. Nah, kapan saatnya makmum berdiri ketika mendengar iqamah? Nah, penjelasannya begini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni." Kata Rasul, janganlah kau berdiri untuk sholat sehingga kau melihat aku. Paham gak maksudnya? Itu Rasul menjadi imam. Jadi jangan berdiri sebelum melihat imam. Pas itu Rasul sudah kelihatan, baru qomah, lalu berdiri. Kenapa? Karena Rasul selalu sunnahnya di rumah. Kadar rumah Rasul dengan masjid berapa langkah doang. Jadi jangan kamu berdiri dari duduk sebelum melihat ketika imam nyampe ada apa qomah. Itu dulu. Tapi hadis ini jangan dipahami mentah-mentah. Zaman sekarang pada waktu. Kalau kayak begini terus, waduh, lama imam mau nyampe-nyampe gak qomah. Nah, jadi memahami hadis perlu paham. Kalau imam tidak ada imam, maka sampai imam ada dulu baru qomat berdiri. Kalau imam sudah ada, nah ini imam sudah ada nih. Ini 4 madhab berbeda. Madhab yang paling tua Imam Abu Hanifah, madhabnya madhab Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi,
Kalau terdengar qomat, hayya 'alas shalah, bangun. Hayya 'alas, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Hayya 'alas shalah, ayo kita salat, berdiri. Jamaah nih. Kalau imamnya sudah ada. Ini mazhab Imam Hanafi. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ya, itu bebas. Kalau imam udah ada Allahu Akbar berdiri boleh, asyhadu an la ilaha illallah baru berdiri boleh, hayya 'alas shalah boleh, hayya 'alal falah boleh, bebas selama itu sudah mulai iqamah. Itu Imam Hanafi. Imam Syafi'i ini itu mazhab pendapatnya, selesaikan dulu itu iqamah, Allahu akbar la ilaha illallah, baru berdiri. Itu Imam Syafi'i. Tapi dengar dulu, itu dalam konteks yang kitab klasik. Imam Hambali ketika dibaca qad qamatis shalah berdiri. Lah sekarang Imam Syafi'i pakai begitu dalam syaratnya ketika makmum semua dalam posisi sudah berbaris di depan, berbaris di tengah, di belakang, maktub jamaah sudah seperti zaman Rasul. Masuk langsung ngisi saf paling depan. Maka janganlah berdiri sebelum selesai kok kalau barisannya sudah terisi. Jadi ketika bangun langsung takbiratul ihram imam, jamaah sudah penuh. Sekarang saya tanya, kalau di masjid kita terpenuhikah syarat Imam Syafi'i tadi? Tapi kalau di depan masih pada bolong, di belakang yang penuh, udah selesai qomat, orang masih jalan, ini yang makruh. Berada di dalam masjid, qomat selesai, tapi masih jalan, masih ngobrol, masih begini, ini yang kagak boleh. Ajilu. Boleh pakai Imam Syafi'i, tapi barisannya udah pada ada, tinggal berdiri. Maka kenapa saya pakai Hambali? Qad qamatis shalah berdiri, biar barisan bisa tertata rapi. Bisa dipahami nggak kira-kira? Maka di situ sang imam, memang jadwalnya imam, ketika selesai Allahu akbar la ilaha illallah, dia sudah berada di depan. Ketika sudah selesai qomat, kemudian barisan belum lengkap, orang belum pada bangun, juga belum ada yang namanya yang jadi imam, disitulah terjadi kemakruhannya. Karena selesai qomat, sholat. Jadi paham nggak kira-kira ini? Jadi paham nggak? Silakan pakai Imam Syafi'i, tapi penuhi dulu barisan. Di zaman Rasul begitu, datang langsung isi depan, karena saya belum ketemu dalil sholat sunnah qobliyah harus di belakang, belum ketemu saya dalilnya. Kalau ada boleh saya kasih tahu. Sholat sunnah qobliyah sono, pas begitu qomat, imam udah ke depan, barisan masih kosong, makruh di situ dibenci. Sementara kata Rasul, kalau melihat aku, kamu bangun sholat. Nah sekarang udah ke depan imamnya, bukan cuma melihat, tapi kitanya belum bangun. Bagaimana hukumnya? Nah, bisa dipahami nggak kira-kira? Kalau kita mau pakai Syafi'i, selesaikan dulu qomatnya baru bangun, berarti safnya kudu penuh. Kalau safnya masih pada bolong, masih ada jeda waktu, pakai Hambali. Loh apa boleh begitu? Kita itu zakat itu mazhab Syafi'i, boleh nggak kita zakatnya pakai uang? Boleh nggak? Kita zakat pakai uang mazhab siapa itu? Nah,
Jadi gitu ya. Jadi semua ada caranya. Jadi mau pakai yang mana silakan, mau pakai Syafi'i silakan, tapi barisannya perlu penuhi dulu. Jadi bukan cuma melakukan kewajiban, syarat-syaratnya juga terpenuhi. Itu namanya kafah. Sekarang pakai Syafi'i, nanti bangunnya kalau udah qomat selesai baru bangun. Sementara qomat udah selesai, masih ada yang duduk dan bukan baca doa, barisan masih kosong, masih pada jalan. Itu tidak memenuhi kriteria Imam Syafi'i. Lalu bagaimana? Pakai Hambali, qad qamati shalah, dia berdiri sambil mengisi shaf. Nah itu. Jadi madzhab Syafi'i boleh, Hambali boleh, ini boleh, itu juga boleh. Silakan asalkan terpenuhi syarat-syaratnya. Wallahu a'lam. Itu pertanyaan yang masuk. Sebenarnya banyak pertanyaannya mah nggak selesai jam 11:30. Ya maklum ya, yang namanya netizen harus dijawab. Kalau nggak dijawab kan waduh dibilang wah. Ya. Jadi misalnya kajian kita, alhamdulillah, ya harapan saya pertama para remaja, para pemuda gemak ya, terus semangat untuk mengaji ya. Juga di pengajian umum, ibu bapak silakan semuanya diperolehkan. Alhamdulillah untuk pembukaan ini ada jamuan makan malam ya. Makan malam atau menunya apa itu ya. Terima kasih para donatur semua yang sudah menyumbangkan hartanya untuk makan malam. Donaturnya siapa belum tercatat ini. Ya alhamdulillah ya. Silakan habis ini ibu bapak boleh makan sama-sama. Ya kalau kebagian ya syukur, kalau kurang ya nambah kan kayak gitu. Ya kalau kebagian ya jadi syukuri aja begitu adanya. Jadi alhamdulillah, tadi pesan Pak Ketua DKM, masjid kita biar kecil, tapi kita makmurkan ya Pak Ketua ya. Kita makmurkan dan luar biasa. Masjid kita itu udah di Tangerang ini udah terkenal, alhamdulillah. Terkenal gitu ya. Masjid kecil tapi kegiatannya luar biasa, alhamdulillah. Kan kemarin kurbannya juga cukup sukses. Ya walaupun masjidnya kecil tapi ya kurbannya cukup luar biasa, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya terus kita tingkatkan. Bukan besar kecilnya masjid, tapi bagaimana kita makmurkan masjid untuk ibadah. Insya itu saja, mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, maslahat manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Astagfirullahaladzim, 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 ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah lana abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa awliyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, wa ansur lana rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa irzuqna kamal al-ikhlasi wal yaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil